Di Kabupaten Kota Baru banyak terdapat tugu sebagai simbol daerah, sebagai tugu sejarah, juga sebagai tanda pengenal wilayah. Salah satu tugu yang akan kita bahas kali ini adalah Tugu Nelayan. Mengapa disebut sebagai Tugu Nelayan? Sebab persis di atas tugu dengan ketinggian sekitar 4 meter tersebut terdapat sebuah patung nelayan memegang tombak atau trisula dan memanggul seekor ikan. Selamat datang kembali di channel Jajak Terus, channel yang akan membahas tentang sejarah, mitos, legenda dan alam. Akan update setiap hari Senin. Dan semoga sajian video-video dari kami bermanfaat untuk kita semua. Dalam video berikut ini kami akan mengulas sejarah dan mitos tentang Tugu Nelayan dengan ikan todak yang ada di Kabupaten Kota Baru. Tugu ini yang merupakan salah satu ikon Kota Baru, tepat berada di tengah perempatan jalan, antara Jalan Singabana, atau wilayah Bakti, Jalan Pangeran Diponegoro, disebut juga wilayah sekitar Polres, Jalan Pangeran Hidayat, atau sekitar wilayah Dispenda, dan Jalan Putri Jaleha, atau masyarakat Kota Baru lebih mengenal dengan nama Gunung Sentral. Di samping sebagai ikon kota, Tugu Nelayan ini juga memiliki cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Dari beberapa sumber yang pernah saya temui, ada yang menceritakan bahwa konon ikan tersebut bisa berpindah-pindah tempat. Di antaranya, ikan todak yang dipanggul patung nelayan yang membawa tombak tersebut diakui warga bisa berpindah tempat ke depan, belakang dan samping. Ada pula yang menceritakan terkadang patung itu sendiri yang turun ke jalan dan sempat terlihat oleh para pedagang di sekitar wilayah tugu tersebut. Jika saya ditanya percaya atau tidak, saya akan jawab percaya, karena saya pernah mengalaminya. Kejadian itu berlangsung sesaat, sekitar pukul 2 malam saat saya diajak kawan untuk menginap di rumah guru ngaji kami. Saat itu usia kami kurang lebih 10 atau 11 tahun. Rumah guru ngaji kami, almarhum Bapak Hanafiah, suami dari almarhumah Gusti Kumala, di samping musola yang tepat di seberang Tugu Nelayan. Mudah-mudahan masih banyak yang masih ingat dengan beliau. Kisah lengkapnya tak perlu saya ceritakan, yang jelas saya pernah mengalaminya. Namun itu semua hanya cerita yang beredar di kalangan masyarakat dulu, lebih tepatnya di era tahun 70 hingga 90-an, dan anehnya setiap kejadian hanya terjadi pada malam hari. Begitu yang diceritakan dari beberapa narasumber lainnya. Benar atau tidaknya cerita tersebut? Kembali saya serahkan pada kalian untuk percaya atau tidak. Karena dalam video ini saya tidak bermaksud menceritakan hal mistisnya, tetapi saya hanya berusaha untuk menggali sejarah, agar generasi muda sebagai generasi penerus, khususnya yang belum mengetahui tentang sejarah Tugu Nelayan ini, akan lebih mengenal dengan ikon daerahnya. Seiring perkembangan zaman, dan kawasan yang sudah mulai padat penduduk, mistis tersebut mulai hilang. Hanya cerita-cerita masyarakat yang menyebar saja. Bangunan tersebut telah berusia cukup tua, memiliki cerita dan sejarah. Didirikan pada 1970-an, pada masa Bupati Kota Baru ke-7 yaitu Bapak Haji Gusti Syamsir Alam, periode 1969 hingga 1980 sebagai tanda penyambutan kepada orang-orang yang datang ke Kota Baru. Karena sebelumnya, semua akses jalan menuju Kota Baru adalah melalui jalur laut. Semoga dengan adanya video ini, generasi muda lebih memahami dan mengerti tentang sejarah yang ada di daerahnya. Karena di era globalisasi dan kecanggihan teknologi yang futuristik ini, tidak seharusnya menjadikan generasi milenial lupa akan pentingnya memahami perjalanan sejarah. Sejarah itu penting karena dapat menjadi pedoman, memori kolektif dan pelajaran dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, sejarah memberikan pencerahan nyata, bukan hanya mitos dan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan share, agar channel ini dapat terus memberikan sajian yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jika terdapat kekeliruan, mohon kritik dan saran melalui komen. Sampai berjumpa di video berikutnya.